Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Surabaya, ya apa kabare? Api. Perkenalkan, nama saya Nisrina Dukis. Kali ini saya akan bercerita tentang legenda Surabaya. Rungokno yo rek. Ya. Dahulu kala di laut Jawa nan luas hiduplah dua hewan buas yang sama-sama angkuh dan tak mau kalah. Mereka adalah Suro si ikan hiu dan Boyo si buaya. Karena hidup di tempat yang berdampingan, mereka sering berselisih dan berkelahi saat memperebutkan makanan. Mereka sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama ganas dan cerdik. Karenanya perkelahian pun terus berlangsung. Tidak ada yang bisa menang dan tidak ada yang bisa kalah. Pada akhirnya mereka berdua pun merasa bosan dan lelah jika harus terus berkelahi. Pada akhirnya mereka pun sepakat untuk mengadakan perjanjian tentang pembagian area kekuasaan. Hei Boyo, nang endi awakmu? Hei Suro, lah kok awakmu celuk-celuk? Ngene to. Tak pikir-pikir lama-lama aku bosan berkelahi denganmu. Iya ya sakjane Suro. Lalu apa yang mesti kita lakukan supaya perkelahian kita ini bisa berhenti? Aku duwe ide Boyo. Untuk mencegah terjadinya perkelahian lagi di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah ini menjadi dua daerah kekuasaan. Aku berkuasa di laut dan aku hanya bisa mencari mangsa di air. Dan kau berkuasa di daratan dan dengan begitu mangsamu harus pula yang ada di daratan. Lalu sebagai batasnya adalah tanah yang dapat dicapai air laut pada saat pasang surut. Iya, aku setuju sama awakmu. Dengan adanya perjanjian tersebut, Suro dan Boyo tak pernah berkelahi lagi. Mereka berdua bersepakat untuk saling menghormati wilayah kekuasaannya masing-masing. Namun, setelah beberapa lama, ikan-ikan yang menjadi mangsa Suro di lautan mulai habis. Sebagian ikan yang tersisa justru bermigrasi ke arah muara Sungai Brantas karena takut dimangsa Suro. Menyadari hal itu, Suro terpaksa
antara Suro dan Boyo pun berakhir dengan perkelahian yang sengit. Perkelahian kali ini menjadi sangat seru dan dahsyat karena keduanya merasa sama-sama tidak salah. Mereka saling menggigit, menerjang, memukul dan menerkam. Dan dalam waktu sekejap, air sungai di sekitar tempat mereka berkelahi menjadi merah karena darah yang keluar dari luka keduanya. Karena sama-sama sudah terluka parah, akhirnya mereka berdua pun berhenti berkelahi. Suro pun mengalah dan akhirnya kembali ke laut. Boyo yang menahan rasa sakitnya pun akhirnya merasa puas karena dapat mempertahankan daerah kekuasaannya. Tak berserang lama, diketahui bahwa kedua hewan tersebut mati karena luka yang cukup parah dari bekas perkelahian. Untuk mengenang peristiwa tersebut, penduduk sekitar tempat perkelahian antara Suro dan Boyo memberi nama tempat tersebut sebagai Suro Boyo. Nah, teman-teman, itulah tadi cerita tentang